warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Afifah Maharani dengan NIM 24050999. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan teman saya dari kelompok 5, yaitu mengenai dampak korupsi terhadap generasi muda. Masa depan kita dipertaruhkan, menganalisis bagaimana korupsi menghambat pembangunan dan merugikan generasi muda dalam berbagai aspek. Misalnya dalam aspek lapangan kerja, kualitas layanan publik, dan kepercayaan kita terhadap pemerintah. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Saya Bagaskara Pamuji dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 240500878. Saya Seno Aji dengan NIM 2405090042 dengan Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya Muhammad Faril Ilham dengan NIM 24050900064 dari Prodi PTIK. Saya Khairil Abida dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer NIM 24050900068. Nama saya Faris Elges dengan NIM 24050909777. Saya Raffi Chandra Pratama dengan NIM 240510121 dari program studi teknik elektro. Nama saya Arita Septian dengan NIM 24051000133 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan memberikan tanggapan dampak korupsi terhadap generasi muda. Nah, masa depan kita juga dipertaruhkan. Bagaimana korupsi menghambat pembangunan dan merugikan generasi muda dalam berbagai aspek. Misalnya yang pertama lapangan kerja, yang kedua kualitas layanan publik, ketiga kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, korupsi ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembangunan sebuah negara dan dampaknya juga bisa sangat merugikan bagi generasi muda. Nah, sebagai penerus bangsa, generasi muda sangat bergantung pada kemajuan yang tercipta dari kebijakan pemerintah yang adil dan transparan. Nah, ketika korupsi merajalela, pembangunan yang seharusnya mendorong kemajuan justru terhambat, mengarah pada ketimpangan dan ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh generasi muda. Nah, korupsi ini menghambat lapangan kerja. Nah, korupsi ini mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menciptakan lapangan kerja yang layak bagi generasi muda. Nah, alih-alih ini itu digunakan untuk program pengembangan sektor industri, pendidikan atau pelatihan, keterampilan. Juga banyak dana yang diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi akibatnya ini tingkat pengangguran manusia itu menjadi tinggi. Nah, terutama di kalangan lulusan muda yang akhirnya menambah frustasi dan ketidakpastian di masa depan mereka. Nah, korupsi juga dapat menyebabkan proyek-proyek yang menjanjikan lapangan kerja itu jadi gagal dilaksanakan ya, atau hanya dilaksanakan setengah mati. Kemudian korupsi ini juga merusak sistem pelayanan publik. Nah, dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur juga seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi kualitas pendidikannya itu menjadi terabaikan karena anggaran yang dimanipulasi yang mengarah pada fasilitas yang kurang memadai, guru juga kurang kompeten, dan kurikulumnya juga tidak relevan. Nah, hal ini berdampak langsung pada generasi muda yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, begitu pula dengan layanan kesehatan yang buruk bisa menyebabkan generasi muda tidak dapat mengakses layanan yang memadai untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian
korupsi ini juga bisa mengikis kepercayaan masyarakat, terutama generasi muda terhadap pemerintah dan institusi publik. Ketika mereka melihat pejabat publik atau politisi yang lebih mementingkan pribadi daripada kesejahteraan rakyatnya, maka timbul rasa apatis dan ketidakpercayaan. Nah, generasi muda yang idealis dan ingin melihat perubahan yang nyata akan merasa kecewa dan kehilangan motivasi untuk berkontribusi pada masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menurunkan partisipasi politik dan sosial mereka yang sangat dibutuhkan dalam proses demokrasi. Saya akan memberikan pendapat saya tentang dampak korupsi bagi generasi muda. Korupsi itu adalah tindakan yang sangat keterlaluan dan tidak bisa ditoleransi karena menyebabkan kerugian dari berbagai aspek yang ada. Dampak korupsi yang pertama itu adanya pada ekonomi, yaitu hilangnya peluang kerja. Dengan adanya korupsi yang terjadi pada proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja, akan membuat lapangan kerja yang ada itu berkurang atau menghilang, yang menyebabkan generasi muda kesulitan untuk mencari pekerjaan. Lalu ada pada pendidikan, yaitu yang pertama itu kualitas pendidikan akan menurun karena dana yang ada entah untuk membuat sekolah atau infrastruktur atau justru kurikulum yang seharusnya digunakan untuk pendidikan sebaik-baiknya itu dikorupsi sehingga kualitas pendidikan yang ada menurun. Lalu ada menurunnya kesempatan untuk beasiswa karena dana beasiswa yang ada itu dikorupsi sehingga jumlah beasiswa yang misalnya ada 10 berkurang menjadi misal 5. Hal tersebut akan membuat peluang untuk mendapatkan beasiswa semakin kecil. Lalu pada aspek layanan publik, seperti buruknya infrastruktur yang ada, karena pada proyek pembangunan tadi itu akan dikorupsi, sehingga kualitasnya akan menurun. Lalu ada rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, karena dana yang digunakan untuk fasilitas kesehatan itu korupsi juga. Lalu selain aspek fisik, ada juga aspek psikologi, seperti hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik, merusak nilai kejujuran dan integritas dalam masyarakat. Lalu ada pelemahnya semangat patriotisme, karena negara yang justru menjadi kebanggaan, namun menjadi tercemar karena adanya korupsi, sehingga patriotisme pun melemah. Lalu ada juga frustasi dan apatis. Lalu karena adanya ketidakadilan karena korupsi, masyarakat menjadi cenderung kurang peduli atau apatis terhadap keadaan yang ada. Lalu menurunnya motivasi untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan pesimisme akan masa depan, karena merasa sistem yang ada itu kurang mendukung karena marak terjadinya korupsi. Terakhir, ada aspek pada sosial politik, yaitu melemahnya demokrasi, karena politik yang seharusnya berdasarkan demokrasi yang ada di Indonesia itu justru tercemar karena adanya politik uang dan kebijakan manipulasi. Lalu hilangnya aktor perubahan potensial karena orang muda yang berbakat justru enggan pergi ke politik karena marak terjadinya korupsi. Dan meningkatnya konflik sosial karena ketidakadilan dan kesenjangan yang diakibatkan oleh korupsi.
Jadi di sini saya akan memberikan tanggapan tentang dampak korupsi terhadap generasi muda. Jadi menurut saya, korupsi adalah salah satu masalah paling serius yang mengancam masa depan generasi muda di Indonesia. Praktik korupsi yang merajalela bukan hanya memperlambat pembangunan, tetapi juga merampas hak generasi muda untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik yang layak. Korupsi membuat dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk anak muda, justru disalahgunakan. Akibatnya, banyak fasilitas pendidikan yang rusak, program pelatihan kerja yang terbatas, dan kesempatan untuk berkembang menjadi sangat sempit. Hal ini tentu akan menghambat generasi muda dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Salah satu dampak paling berbahaya dari korupsi adalah hilangnya kepercayaan generasi muda terhadap pemerintah dan sistem hukum. Ketika mereka melihat pejabat korup tidak mendapatkan hukuman setimpal atau malah tetap berkuasa, muncul rasa kecewa dan putus asa. Hal ini bisa menyebabkan generasi muda menjadi apatis dan tidak peduli terhadap isu sosial dan politik, yang pada akhirnya membahayakan demokrasi itu sendiri. Selain itu, korupsi juga memperburuk kondisi lapangan kerja. Banyak posisi yang seharusnya diisi oleh orang-orang berkompeten justru diberikan kepada mereka yang bisa menyuap atau memiliki orang dalam. Hal ini sangat tidak adil dan melemahkan semangat kerja keras di kalangan anak muda. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak, termasuk generasi muda itu sendiri. Pendidikan anti korupsi, transparansi dalam pemerintahan, serta penegakan hukum yang tegas dan adil adalah langkah-langkah penting untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Generasi muda harus dibekali dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas agar mereka tidak hanya menjadi korban, tetapi juga bagian dari solusi dalam membangun Indonesia yang bersih dan berkeadilan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Tanggapan mengenai dampak korupsi terhadap generasi muda yaitu korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang harus dihadapi bangsa ini karena dampaknya yang sangat luas, terutama bagi generasi muda saat ini yang merupakan penerus masa depan. Dan korupsi juga memiliki beberapa analisis detail mengenai bagaimana korupsi menghambat pembangunan dan merugikan generasi muda dalam berbagai aspek. Yang pertama ada menghambat pembangunan dan lapangan kerja. Korupsi menyebabkan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi bocor dan tidak tepat sasaran. Ini juga mengakibatkan pembangunan berjalan lambat, fasilitas umum terbengkalai, dan kesempatan pekerja bagi generasi muda menjadi semakin terbatas. Dan banyak juga lulusan muda yang akhirnya kesulitan mendapat pekerjaan layak karena minimnya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Yang kedua ada menurunkan kualitas layanan publik. Korupsi di sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi membuat kualitas layanan menjadi buruk. Seperti contohnya, dana pendidikan yang dikorupsi juga bisa menyebabkan sarana dan prasarana sekolah tidak memadai, sehingga generasi muda tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini juga berpengaruh langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Yang ketiga ada merusak kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika korupsi sudah merajalela, kepercayaan generasi muda terhadap pemerintah dan institusi publik menurun drastis. Sehingga mereka bisa menjadi apatis, pesimis, bahkan dapat kehilangan motivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dan hal ini jika dibiarkan bisa menimbulkan krisis kepercayaan yang berbahaya bagi stabilitas negara.
Yang selanjutnya ada penanaman nilai-nilai negatif. Korupsi yang dianggap biasa oleh sebagai masyarakat ini dapat membentuk pola pikir negatif pada generasi muda saat ini. Mereka bisa saja menganggap bahwa keberhasilan yang bisa diraih dengan cara-cara curang, bukan dengan kerja keras dan kejujuran, itu lebih lebih apa namanya? Lebih simpel. Jadi, ini juga sangat berbahaya bagi karakter moral bangsa ke depan. Jadi kita bisa menyimpulkan dampak korupsi sangat merugikan generasi muda saat ini atau masa yang akan mendatang karena menghambat pembangunan, mempersempit lapangan kerja, menurunkan kualitas layanan publik, dan merusak kepercayaan serta moral mereka. Jika hal ini tidak diberantas, masa depan bangsa benar-benar dipertaruhkan karena generasi muda lah yang akan menanggung akibatnya di masa mendatang. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, harus bisa melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik supaya korupsi-korupsi yang ada di bangsa kita sedikit berkurang. Di sini saya akan membahas tentang dampak korupsi terhadap generasi muda. Korupsi adalah masalah serius yang mengancam masa depan kita jika terus dibiarkan merajalela. Tanggapan saya yang pertama adalah tentang pembangunan yang terhambat. Menurut saya, korupsi benar-benar memperlambat kemajuan negara. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk fasilitas sekolah, perbaikan jalan, fasilitas umum, malah masuk ke kantong mereka atau kantong pribadi mereka. Kita sebagai generasi muda jadi tidak mendapat lingkungan yang mendukung untuk berkembang. Yang kedua adalah lapangan kerja semakin sempit. Saya merasa prihatin karena banyak anak muda mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Salah satu penyebabnya adalah korupsi, yang menyebabkan banyak proyek mangkrak atau gagal, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jika ini terus terjadi, masa depan generasi muda akan semakin suram. Yang ketiga adalah layanan publik tidak maksimal. Saya merasa langsung bahwa pelayanan publik seringkali tidak memuaskan. Hal ini disebabkan oleh dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan justru dikorupsi. Akibatnya kita sebagai warga tidak mendapat hak kita yang layak. Yang keempat adalah kepercayaan masyarakat menurun. Banyak masyarakat, terutama kaula muda, semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Korupsi menimbulkan rasa kecewa dan membuat kita enggan untuk terlibat dalam pembangunan bangsa. Jika dibiarkan, ini bisa mematikan semangat generasi muda untuk peduli terhadap negara. Sekian dari tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi ini merupakan tindakan yang sangat menghambat pembangunan suatu negara ya. Ketika dana-dana yang harusnya digunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan untuk infrastruktur masyarakat diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu, maka kita sebagai generasi muda adalah pihak yang sangat dirugikan. Contohnya dalam fasilitas pendidikan yang tidak memadai mengakibatkan kualitas sarana belajar dan mengajar ini menurun. Kemudian akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi terbatas. Nah, akibatnya anak-anak muda ini kehilangan kesempatan untuk terus berkembang secara optimal. Tidak berhenti di sektor pendidikan saja, korupsi juga berdampak pada terbatasnya lapangan pekerjaan.
ketika anak-anak muda yang kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal, kemudian daya saing untuk masuk ke suatu pekerjaan atau perusahaan itu semakin meningkat, banyak anak muda yang menganggur. Nah, karena banyak anak muda yang menganggur ini, pertumbuhan ekonomi pun ikut terhambat. Yang berujung pada peningkatan angka pengangguran di Indonesia, khususnya pada usia remaja. Nah, pada meningkatnya angka pengangguran di kalangan pemuda ini itu yang memicu berbagai masalah sosial lainnya, seperti melemahkan kepercayaan generasi kita terhadap pemerintahan dan institusi negara. Nah, ketika kami sebagai generasi muda melihat bahwa keadilan seringkali tidak ditegakkan dan para pelaku korupsi ini masih bebas berkeliaran, maka akan timbul rasa sikap acuh tak acuh dan kami tidak peduli dengan terhadap proses demokrasi di dalam negara kami ini sendiri. Pada saat kami tidak peduli ini, itu sebetulnya adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan bangsa ke depannya. Nah, apabila dibiarkan terus-menerus, korupsi akan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Bukan hanya pembangunan yang terhambat, tetapi ini juga mempengaruhi semangat dan harapan generasi muda yang perlahan-lahan hilang. Maka dari itu, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum saja, tapi tanggung jawab kita semua, terutama kaum muda, untuk bersikap jujur, kritis, dan berani menolak segala sesuatu yang menyimpang. Di sini saya akan menganalisis dampak korupsi pada pembangunan dan generasi muda di sektor ketenaga kerjaan. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan jabatan seringkali oleh pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi secara khusus menghancurkan peluang dan masa depan generasi muda di dunia kerja. Berikut ini ada beberapa contohnya korupsi di lapangan kerja. Yang pertama ini menyempitkan lapangan kerja. Anggaran dikorupsi dapat menyebabkan proyek pembangunan mandek. Dana untuk infrastruktur industri atau program kepelatihan kerja ini sering dikorupsi. Akibatnya lapangan kerja baru tidak tercipta. Padahal setiap tahun lulusan baru membanjiri pasar kerja. Dan selanjutnya itu ada investor kabur karena tidak ada kepastian hukum. Perusahaan asing atau lokal enggan investasi. Jika birokrasi penuh, alhasil lowongan kerja berkualitas tidak bertambah. Contohnya, proyek pelatihan vokasi untuk pemuda dan UMKM digelapkan, sehingga skill pemuda tidak berkembang dan mereka sulit bersaing di dunia kerja. Dan kedua di sini ada sistem rekrutmen tidak adil, orang dalam. Nah, bisa jadi contohnya. Lebih diutamakan pada yang berusaha dengan jujur. Banyak perusahaan seperti BUMN atau instansi pemerintah mengisi posisi lewat nepotisme. Bukan tes kemampuan anak muda berprestasi, tapi punya koneksi yang menjadi korbannya. Dan ada contoh lain, ada praktik jual beli jabatan. Di beberapa daerah bahkan jadi PNS atau polisi harus bayar puluhan juta. Yang miskin tapi pintar tidak dapat berkesempatan. Dampaknya pengaruh kita, generasi muda jadi frustasi, malas belajar keras karena percuma atau memilih kerja di luar negeri. Contoh yang ketiga ini ada upah rendah dan kualitas pekerjaan buruk. Korupsi upah, misal di proyek pemerintahan upah buruh dikorupsi kontraktor sehingga bayar di bawah UMR. Perlindungan pekerjaan lemah, untuk pengawasan ketenaga kerjaan seperti BPJS ketenaga kerjaan diselewengkan, membuat hak pekerja muda atau asuransi pesangon
tidak terpenuhi akibat anak muda terpaksa kerja serabutan atau jadi freelancer tanpa jaminan sosial. Contoh yang keempat, itu ada muda kehilangan motivasi dan integritas. Korupsi dinormalisasi jika sejak kuliah atau magang melihat korupsi sebagai hal biasa. Mereka akan terbiasa curang saat bekerja. Contohnya ada markup, anggaran, manipulasi data. Hilangnya rasa percaya pada sistem pemuda cerdas memilih pergi ke luar negeri karena tidak percaya Indonesia bisa berubah sehingga negara kehilangan SDM yang unggul. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama ini adalah transparansi rekrutmen kerja dengan cara sistem online terbuka, tes kompetensi dan pengawasan independen. Yang kedua, caranya perketat hukuman untuk koruptor, bisa dengan sitase koruptor untuk dialihkan ke program pelatihan kerja pemuda. Yang ketiga ini ada permudah perizinan usaha dengan cara digitalisasi proses birokrasi untuk menghindari pungli yang ada di sekitar kita. Yang keempat ada edukasi anti korupsi sejak dini. Caranya masukkan materi bahaya korupsi di sekolah atau kampus kita yang berada di Universitas Negeri Semarang ini. Tanggapan saya dari kasus dampak korupsi pada generasi muda adalah kita kan tahu ya bahwa korupsi adalah penyakit sosial yang merusak fondasi pembangunan suatu bangsa. Ketika praktik korupsi terjadi, dampaknya sangat luas dan merugikan, terutama bagi generasi muda sebagai pewaris masa depan. Korupsi menghambat pembangunan karena dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Generasi muda menjadi korban utama dari sistem yang korupsi karena mereka kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Misalnya yang pertama adalah lapangan kerja menyusut karena investor dari luar atau dari dalam negeri enggan masuk ke negara yang tidak transparan dan tidak stabil. Yang kedua ada kualitas layanan publik menurun karena dana pembangunan diselewengkan untuk korupsi. Yang ketiga ada kepercayaan terhadap pemerintah menurun. Ini menyebabkan apatisme politik dan hilangnya semangat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Lebih dari itu, korupsi menciptakan budaya tidak adil, di mana keberhasilan ditentukan oleh koneksi dan uang, bukan oleh kerja keras dan kemampuan. Ini berbahaya karena dapat merusak nilai moral dan integritas generasi muda. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk sadar, kritis, dan aktif dalam memberantas korupsi, baik melalui pendidikan anti korupsi, pelaporan praktik tidak jujur, maupun melalui partisipasi dalam gerakan sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian kesimpulannya ini korupsi itu ancaman besar bagi masa depan generasi muda. Nah, dampaknya itu sangat luas. Nah, mulai dari penghambatan lapangan kerja, kualitas pendidikan, hingga merosotnya kepercayaan pada pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu, terutama generasi muda, untuk berperan aktif dalam menanggulangi korupsi dan memperjuangkan keadilan sosial. Masa depan kita memang dipertaruhkan dan keberhasilan membangun negara yang bebas dari korupsi akan sangat bergantung pada peran serta dan kesadaran kita semua. Itulah buruknya korupsi bagi generasi muda. Tidak hanya pada aspek fisik atau langsung seperti menurunnya peluang kerja, rendahnya kualitas pendidikan, namun juga aspek psikologis seperti motivasi masyarakat yang menurun. Lalu ada hilangnya patriotisme terhadap bangsa ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.